bentuk adaptasi juga dari teman-teman dan dari event dari Roar Gama 4.0 itu, yang juga menanggapi adanya kondisi pandemi yang akhirnya teman-teman juga semuanya mungkin juga sedang merasakan dan juga sedang berada di dalam pandemi tersebut. Dan akhirnya nanti kita bakal ngobrol panjang lebar sebenarnya Roar 2020 itu seperti apa. Tapi sebelumnya nanti kita akan menyaksikan dulu satu video dari teman-teman. Ada satu sambutan dan juga testimoni kalau nggak salah ya dari Bapak Erwan Agus Purwanto. Monggo silakan buat teman-teman, mungkin bisa ditampilkan dahulu. Sambil kita nunggu nanti kita bakal ngobrol bareng sama beberapa orang-orang yang sudah terlibat di dalamnya. Nanti kita ada Mas Ari Wulu yang nanti juga akan maju di sini untuk ngobrol. Ada Mas Farid juga dan juga ada Mas Ajib. Mas Ajib yang nanti bakal ngobrol bareng kita di sini. Tapi sebelumnya, monggo silakan, ada video yang harus diputar dulu sepertinya. Ini sambil menunggu sebentar, buat teman-teman juga bisa sambil menikmati yang sudah disiapkan. Sambil nanti juga silakan juga kita punya sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang nanti punya pertanyaan atau ingin menanyakan sesuatu terkait Roar 2020, silakan. Nanti kita ada sesi tanya jawab yang mungkin buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, nanti bisa langsung ngobrol dengan teman-teman yang terlibat langsung di dalam Roar 2020. Melantunkan musik-musik Nusantara, bahkan juga musik dunia, dengan instrumen dari barat, instrumen dari negara lain, tetapi juga yang penting juga adalah instrumen dari seluruh pelosok Indonesia. Ada gamelan dan juga ada instrumen yang lain. Dengan cara itu kita bisa mengumandangkan, memperjuangkan, menarasikan tentang kekayaan budaya Nusantara. Tetapi pada tahun ini kita tidak bisa menyelenggarakan event ini secara langsung, tidak ada pertunjukan secara langsung seperti pada tahun yang lalu. Tahun ini kita cukup menyelenggarakannya dengan virtual. Jadi kita mengkampanyekan untuk 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa juga untuk ikut vaksinasi. Semoga kita bisa keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini, bangkit bangsa kita menjadi Indonesia maju yang kita cita-citakan. Ini nanti kita akan melihat seremonial untuk launching masker Roar 2020. Silakan Mas. Ini kita masih hidup dalam suasana pandemi. Oleh karena itu, jangan lupa selalu pakai masker untuk menjaga kesehatan Anda dan orang-orang yang ada di dekat Anda. Ingat, selalu jaga kesehatan, karena tahun depan Roar Gama akan hadir kembali. Hai kawan-kawan, sampai hari ini pandemi belum juga terkendali. Kita tidak pernah tahu siapa, kapan, dan di mana kita terpapar. Bahkan orang yang paling sehat sekalipun tetap memiliki kemungkinan untuk terjadi. Meski demikian, upaya-upaya pencegahan tetap kita bisa lakukan, termasuk yang paling sederhana, menggunakan masker. Dengan menggunakan masker, kamu melindungi diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Tetap pakai masker supaya tetap sehat, karena Roar akan kembali tahun 2021. Halo semuanya, semoga dalam keadaan bahagia dan semangat. Sudah 10 bulan kita memakai masker, jangan berhenti dulu.
pakai masker mulu supaya tetap sehat, karena Roar akan hadir di 2021. Sampai ketemu. Salam para sedulur semua. Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah untuk kita semua. Banyak rencana yang gagal, banyak mimpi-mimpi yang tertunda. Tapi seharusnya itu tidak membuat kita down, karena kita masih punya yang namanya kebersamaan. Roar tahun 2019 ingin menunjukkan semangat spirit itu dengan bermusik. Tahun ini ekspresi Roar adalah berkolaborasi dengan masker, karena dengan kebersamaan memakai masker itu juga menunjukkan bahwa kita bersedia untuk berkolaborasi untuk kepentingan yang lebih luas. Tidak hanya melindungi kita, melindungi orang banyak, melindungi masyarakat. Mari kita budayakan bersamaan, dimulai dengan memakai masker di mana saja. Jangan mati dulu. Sampai ketemu di Roar 2021. Sampai orang yang paling awal di sebelah kanan. Jarak dikit tuh. Kamu tuh gimana? Enggak. Ini tuh zamannya corona. Kan semuanya. Oh, Ramanto. Ini. Ini memang. Hidungan bre, saya udah mati. Udah mati. Hai guys, ketemu lagi ya kan. Saya kali ini akan membahas tentang review masker. Kalau banyak banget koleksi saya ubah. Ya, tapi yang paling rare, paling A1 wah masuk mati. Gambar titik ya, karena apa? Ketika kita pakai ini kita jadi semangat untuk bekerja. Kenapa? Karena akhirnya nggak kemarin sama titik. Nah ini banget. Tapi intinya tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker. Tahun 2020 ini memang nggak ada yang asik, nothing. Tapi tahun 2021 kita akan bersenang-senang kembali. Itu saya positif. Oke, dan setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan salah satu single dari Roar 2020 yang nantinya akan bersama-sama kita dengar di sini terkait tentang satu keadaan pandemi ini. Nah, boleh silakan langsung aja di play teman-teman. Ini adalah salah satu single yang dibuat oleh teman-teman dari Roar 2020. Semoga pandemi segera berlalu agar kita semua kembali berjumpa. Kawan-kawan, pastilah kau tahu bahwa kita harus saling menjaga demi yang tersayang di sekitarmu. Mari kita semua dari corona. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, jangan lupa pakai masker. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, jangan lupa pakai masker supaya sehat. Hai kawan-kawan, apakah kabarmu? Ku harap baik dan juga gembira.
menjaga demi yang tersayang di sekitarmu. Mari kita semua hindari corona. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, jangan lupa pakai masker. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, jangan lupa pakai masker supaya sehat. Oke, dengan tadi sudah ada persembahan video dari Roar 2020 dan juga dengan diputarkannya jingle dari Roar 2020, maka bersama-sama di sini boleh kita teman-teman minta tepuk yang paling meriah. Dan sekaligus kita juga akan mengawali launching dari campaign Roar 2020. Oke, dan sekarang sudah ada 3 teman-teman saya yang ada di sini ya. Ada Mas Hari dulu, ada Pak Haji dan juga Mas Farid. Nah, nanti mungkin banyak teman-teman di sini yang udah penasaran sebenarnya apa sih Roar 2020. Terlebih ini kan juga salah satu bisa dibilang adaptasi dari teman-teman Roar Gama di tahun kemarin yang akhirnya kali ini harus beradaptasi dengan menjadi Roar 2020. Mungkin Mas Ari dulu saya kasih kesempatan untuk menjelaskan ke teman-teman ini bagaimana. Aku tak buka nggak apa-apa ya Mas Bernard? Nggak apa. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman. Terima kasih Pak Najib, Mas Farid. Ini ada beberapa teman yang kemudian nggak bisa gabung karena tiba-tiba ada urusan mendadak. Sebelum kami mulai bercerita tentang Roar 2020, maskermu harimaumu ini, saya akan menyapa dulu Pak Erwan. Apakah Pak Erwan bisa monitor dari Zoom? Audionya ini masuk ke Zoom ya? Pak Erwan? Halo Pak Erwan? Oh ya, oke. Nanti aja nunggu Pak Erwannya. Pak Erwan? Halo? Masih rapat. Jadi sebenarnya ada beberapa teman yang seharusnya ikut memberikan sambutan sore hari ini, tapi karena ada kepentingan mendadak mereka harus rapat. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi sebuah video karya teman-teman, ada Mas sutradaranya Mas Danang Cinugroho, lalu videografernya ada Mas Bernard Awi, lalu untuk jinglenya dibikin oleh Mas Surya Widodo atau kalau nama panggungnya sering dikenal sebagai Uya Cipriano. Mereka membuat jingle dan film ini sebagai campaign memakai masker. Saya ini mewakili teman-teman dari Roar. Ini yang pertama adalah memohon apa ya Pak ya? Saya sama Pak Najib dan beberapa teman yang lain dari DM16, dari Visi Tama 17 dan Kampus Polgama itu mohon izin untuk absen tahun ini untuk tidak menyelenggarakan Roar terlebih dahulu. Karena bukan gimana-gimana, karena kami sibuk mempersiapkan launching maskermu harimaumu. Alasannya lebih ke situ ya. Nanti seperti apa gerakan masker ini? Ini sebenarnya awal kami mempersiapkan Roar 2021. Kami memilih untuk memakai masker hari ini karena ini lebih penting menjaga kesehatan kita semua, saya sendiri, lingkungan saya, lingkungan kami, teman-teman sekalian, untuk tetap sehat supaya masih bisa bersenang-senang di Roar 2021. Pemilihan ini sebenarnya sangat berat. Kami sudah merencanakan dari
Desember tahun lalu ya Pak ya, sampai Februari. Kemudian ya seperti yang lainnya juga, mulai Maret kami mengambil rute yang lain, akhirnya menemukan ini yang harus dilakukan, memberikan kesadaran memakai masker sebagai budaya kita mulai tahun ini. Dan ini tidak lepas dari konsep ROR dibikin dari awal ya, karena memang ROR ingin mengedepankan budaya kita di dunia internasional. Awalannya seperti itu. Kalau tahun lalu seperti diceritain Mas Ipam tadi, kita menghadirkan musik-musik pop yang digabungkan dengan gamelan dan beberapa instrumen daerah. Nah, di situ juga salah satunya tampil festivalis yang sore hari ini diwakili Mas Farid dan beberapa kelompok musik lain itu berusaha menghadirkan musik hari ini digabungkan dengan gamelan. Nah, hari ini kalau kita memaksakan untuk menunjukkan itu, ya sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman kami merasa ini lebih penting, ternyata kesadaran memakai masker itu lebih penting. Nah, bagaimana kemudian memakai masker itu menjadi salah satu budaya kita hari ini. Ini yang kita maksudkan hari ini sih. Berikutnya sebenarnya ada sambutan dari Pak Irwan, tapi kita menunggu sampai Pak Irwan standby. Saya serahkan dulu ke Pak Najib untuk memberikan tanggapannya atas launching ROR 2020 Maskermu Harimaumu. Kenapa Maskermu Harimaumu? Bapak Pak Najib, menjawab. Oke, makasih Mas Wulu dan teman-teman sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lalu ya, tanggal 29 dan tanggal 30 November persisnya, baca-baca lagi beritanya, kita menggelar sebuah acara yang saya kira belum pernah terjadi, paling nggak di kampus Gajah Mada, sebuah acara yang lumayan besar. Kita menggelar panggung yang lumayan gede ya, ya, termasuk salah satu panggung yang besar saya kira, atau paling besar di Jogja mengenai pertunjukan seni kira-kira gitu. Itu kita memanggungkan macam-macam ya, seni, musik ya, dengan core-nya itu kira-kira utamanya adalah gamelan yang kemudian dimodifikasi, digabung, dioplos saya kira dengan macam-macam. Ada Mas Farid dan teman-teman, misalnya festivalis, ada Leto, ada Mantra Futura, ada Taksura, ya, ada Orkes Melayu New Palapa, ya, apalagi ada kira-kira. Nah itu kira-kira mencoba untuk memainkan musik-musiknya tapi dalam sebuah komposisi, kombinasi dengan gamelan. Kita karena itu tahun lalu memberi acara, nama acara kita itu Rhapsody of the Archipelago Gamelan 4.0, ROR Gama 4.0, sebagai sebuah pembuka, acara pembuka. Kita bayangkan ya, pertama kali dia paling nggak kolaborasi dengan teman-teman seniman budayawan di Jogja dan bahkan juga di Jakarta waktu itu, mengemas kira-kira pagelaran seni yang multimedia ya. Kita gabungkan, ada musik jelas, ada tari muncul di sana, ada saya kira seni videografi juga kita munculkan, tata cahaya yang saya kira sangat menarik paling nggak pada waktu itu ya, dan lain-lain. Jadi saya kira itu kita bayangkan sebagai awal, sebagai pembuka yang rencananya tahun ini sudah kita bayangkan. Waktu itu malah kita sepakati waktu itu tahun rencana awal itu 10, 20 ya. Awalnya itu sudah kita jadwalkan, sudah masuk kalender, kita booking ya, sebab Pramana macam-macam itu 10, 20. Katanya ya tanggal cantik kira-kira gitu biar asik. Tapi kemudian kita semua tahu ya, pandemi rupanya terpaksa merubah agenda kita, kalender kita banyak berubah. Total cukup lumayan banyak hal berubah, dan termasuk kami, termasuk keluarga kaosnya saya pakai lagi nih untuk kenang-kenangan romantis. Terpaksa kita rubah, dan seperti cerita Mas Wulu tadi, kita
menggeser ya, atau memilih saya kira tahun ini untuk ingin menggaungkan atau menggemakan atau melakukan kampanye mengenai pemakaian masker. Maskermu harimau, kira-kira gitu ya. Kenapa kita pilih tema ini? Karena kita menganggap penting bahwa sekarang ini kita sedang berada dalam situasi pandemik yang luar biasa, yang saya kira setiap hari sepertinya pengetahuan kita mengenai hal itu berubah terus. Dari awal dan itu semua problem semua ya, bukan hanya kita di Indonesia, bahkan dunia pun begitu. WHO terus-menerus mengupdate panduannya kira-kira, karena memang ini hal baru, persoalan baru, kira-kira virus baru, kira-kira gitu ya, yang mengalami terus-menerus perubahan. Berita yang saya baca tadi malam atau tadi pagi kalau di Inggris ada varian baru dari COVID-19 ini yang kira-kira kemampuan penyebarannya 70% lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Ini hari ini atau tadi malam. Itu terus-menerus, karena itu kita penuh dengan tidak kepastian, karena itu kita memilih cara yang terbaik adalah cara preventif. Cara kuat kita preventif mencegah dengan kampanye mengenai memakai masker, atau kalau mau dijebrengkan lebih luas seperti tadi dipesankan Pak Pratik 3M tadi ya, jaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan, kira-kira gitu, perluas lagi. Saya kira itu yang sekarang ini coba kita lakukan, tentu saja tetap dengan optimisme. Pesan kita adalah jaga kesehatanmu, karena kami akan hadir kembali tahun 2021 dengan inovasi yang lebih hebat lagi, kira-kira gitu. Karena kita nggak boleh berhenti, pandemi tidak boleh membuat kita berhenti. Pandemi justru memaksa kita menjadi lebih kreatif. Tadi saya kira teman-teman Farid bisa cerita itu, atau Mas Mulu sendiri cerita, saya kira macam-macam ya ulah yang dilakukan, saya kira di era pandemi ini ya, Sumunar Fest dan lain-lain ya, termasuk coba macam-macam ide baru yang belum pernah tadi terus kita lakukan ya. Itu juga bisa kita gelar jadi lebih baik dengan format yang lebih keren, lebih kira-kira menampilkan kekayaan budaya lokal kita sekaligus menyumbangkan kepada kebudayaan global. Kita yakin memang sesungguhnya kekayaan budaya kita itu luar biasa, amat sangat luar biasa. Jangan teman-teman muda inilah semuanya, saya kira bagaimana itu kemudian bisa dikemas menjadi sesuatu yang sangat menarik, memberi kontribusi bagi saya kira kebudayaan. Mungkin saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan, mewakili teman-teman di UGM, ya khususnya dari Visipol UGM, saya sendiri bukan dari Visipol UGM, ada Mas Dekan yang dari awal menyumbang, saya mengucapkan terima kasih besar-besarnya. Mas Pratik, ya Pak Pratikno, Mas Sesnek, ya yang tadi di sela-sela rapat kabinet persiapan reshuffle konon hari Rabu masih menyempatkan diri membuat rekaman. Jadi tadi betul-betul ya, tadi pagi kira-kira belum bisa mengambil gambar karena masih rapat dengan Bapak, kira-kira gitu ya. Ini kiriman ketika jadwal beri makan siang ya, dulu ya. Jadi betul beri makan siang, kita geser ke makan yang bersejarah itu, lalu diambil gambar lalu dikirimkan. Jadi itu karena komitmen, saya kira karena komitmen, karena punya komitmen bersama mengenai ide. Saya kira yang senang sekali beliau bersama dengan teman-teman muda ini. Jadi kalau biasanya sama para politisi bikin pusing kira-kira gitu. Sekarang saya kira sangat menarik para budayawan, orang-orang yang tidak punya interest kekuasaan jangka pendek ya, jadi sangat menarik dan beliau sangat antusias dan sangat diharapkan ini memang menjadi agenda yang terus-menerus berkembang. Jadi seperti katakan Pak Pratik tadi, awal tahun kemarin memang kita core-nya masih hanya gamelan, kira-kira gitu karena waktu juga ya, dulu ya. Tapi rencananya tahun-tahun ke depan terus-menerus direvisi, dimodifikasi, melibatkan teman-teman di Sunda misalnya dengan alat-alat khasnya, mungkin bahkan di misalnya NTT, di Flores, ada di Aceh dan lain-lain. Jadi terus-menerus kita bayangkan berkembang ya. Roar ini, karena itu tahun ini kita nggak menyebut lagi Gama, karena Gama itu meskipun punya singkatan gamelan politik kosong, tapi kesannya kok UGM. Gama, Roar Gama. Jadi Roar akan dilepas sebagai resolusi of the archipelago yang nanti karakteristiknya lebih macam-macam.
ada Jawa Baratnya, Sundanya, ada Acehnya, ada Batak dan lain-lain. Mungkin itu kira-kira ya, sharing sedikit dari ide kami dari tahun lalu modifikasi tahun ini, dan insya Allah tahun-tahun ke depan semoga ini menjadi agenda yang terus-menerus bisa dijalankan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Guru. Mas. Ya, mungkin aku menegaskan kembali lebih ke ini ya. Poinnya adalah bagaimana di situasi seperti ini kita terus bergerak. Itu yang sangat susah. Terus pilihannya, loh kenapa kok roar tahun ini kok nggak ada? Sementara kalau aku pribadi itu di beberapa kegiatanku pasti selalu ngomong, ini kenapa kamu tetap ajain? Ya aku harus tetap bergerak gimana pun caranya. Dan roar juga ya nggak apa-apa, karena yang roar ini lebih menekankan kita mencari format penyampaian pesan yang baru kalau kemarin dengan konser yang dikomunikasikan musik pop dan gamelan. Roar kali ini memakai memakai rute fashion statement. Mana nggak ada desain atau apa. Nah di sini kita melibatkan kalau teman-teman perhatikan ini core ID-nya ini kebetulan yang bikin bukan Mas Farid. Jadi rate-nya Mas Farid tahun ini malah muda, tahun ini malah muda rate-nya. Setelah KAI itu ya naik gimana Pak? Mungkin yang 2021 ya Pak Rasid ya. Nah ini yang bikin Mas Ari. Nah ini kita coba main-main. Awalnya kita mau mengajak beberapa desainer untuk mendesain maskernya. Tapi untuk launchingnya ini dulu, sementara ini kita memakai core ID yang official, ini yang bikin Mas Ari karikatur. Terus kita sematkan di sini. Ini salah satu usaha kami memasukkan masker sebagai budaya bangsa kita. Budaya anak muda hari ini memakai masker. So, ini fashion statement. Nah ini yang, ini menarik buat saya. Saya tertantang kok orang online atau virtualan ini, tapi ketoknya masker. Ya ini kita coba. Dan ada beberapa teman lain selain Roar yang menawarkan masker juga ya, ada campaign yang lain juga. Kalau semakin banyak campaign, tak pikir ini semakin bagus. Ini di sini juga hadir ada Mas Farid Stevi. Kalau ada yang belum tahu, dia sedang memulai karir bermain musik dengan bandnya Festivalis. Monggo Mas Farid, sesuai pesannya tadi, pertanyaannya nanti jangan tentang reshuffle-nya. Ini kami juga agak brutal. Selamat sore Mas Farid. Sore. Mungkin Mas Farid bisa cerita apa ya? Ini kalau ini udah jelas kenapa tentang masker dari Roar. Ini adalah usaha kami untuk menjaga teman-teman tetap sehat, karena kami butuh teman-teman untuk nonton Roar 2021 besok. Ini butuh tendensius aku Mas Chris. Mas yang sehat itu soal praktisi loh, kenapa? Sisa honorer kan gitu. Nah, tadi ada Farid Stevi di sini, mungkin bisa ngasih pandangan. Sama itu dari seorang Farid Stevi itu seperti apa dan bagaimana pentingnya menjaga satu sama lain tadi. Terima kasih Mas Bro. Jadi tadi tahunya kesini tuh suruh soundcheck, kirain ada Roar hari ini gitu. Terus makro panggungnya, terus sudah banyak menonton. Karena membicarakan Roar 2020, buat saya itu tidak bisa lepas dari membicarakan Roar 2019. Kebetulan saya terlibat, terima kasih. Ya, kita terlibat waktu itu. Kan maksa. Oh iya, saya maksa ya. Ya. Waktu itu pas Roar 2019, saya mengingat waktu dulu ya saya waktu itu sempat memberikan pernyataan seperti ini bahwa terlibat di Roar 2019 itu sebuah keterlibatan yang cukup besar. Kami ingat sebagai salah satu momen penting di perjalanan karir dan saya Festivalis. Kenapa? Bukan hanya tentang seberapa besar volume pertunjukannya, atau bukan hanya tentang bagaimana event terkelola, tapi pada saat berproses dengan Roar waktu itu kami mengalami pengalaman yang cukup
kompleks ya, pengalaman estetis, pengalaman sosial, pengalaman kemudian bersama-sama mempresentasikan kepada publik itu pengalaman baru yang menurut kami menarik banget dan susah untuk segera dilupakan gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya ini throwback 2019 ini mungkin baru salah satu jadi momen yang festival ingat. Nah, kenapa kemudian 2020 kemudian tidak terjadi? Saya pikir sudah dijelaskan oleh Mas Pulu dan tim itu. Saya jadi sepakatnya karena kemudian kalau alih-alih kemudian kita memaksakan diri untuk melakukan bisa roll virtual yang sebenarnya bisa juga dilakukan karena teman-teman juga sudah dalam tanda kutip terpaksa harus pelajari hal itu dan melakukannya itu berulang mulai dari pandemi. Tapi saya pikir kenapa ketika 2020 kemudian lebih fokus ke mitigasi situasi gitu ya, supaya 2021 nanti kita lebih bisa maksimal melakukan secara 2021. Pertanyaan nanti 2021 saya oh ya, oke. Yang bikin core ID-nya sekarang tapi waktu itu pertemuan fisik 2019 itu pertama di tahun 2019 itu beda dengan yang lain menurut saya dan menarik ketika misalnya 2020 ini kemudian ngapet sih supaya kabeh sehat, supaya semua bersiap-siap untuk yang 2021 yang menolong semoga nanti kita bisa bertemu dengan semua yang bisa walaupun sampai sekarang kita masih belum bisa yakin bahwa 2021 nanti kita bisa melakukan itu. Tapi saya pikir ini langkah yang menarik yang dilakukan oleh tahun 2020 untuk nge-switch dari yang harusnya menjadi catatan kemudian dari kampanye untuk kebaikan bersama. Terlebih lagi kalau kita ini udah bulan ke-10, bulan 9 bulan 10 kita mulai membiasakan diri memakai masker. Tapi karena yang namanya tekstur itu kita tidak sekali gitu. Karena ini jadi penting dari software yang yang itu suka lupa gitu, kalau ini penting ya. Jadi kemudian mencanangkan bahwa masker itu penting menurut saya menjadi cara yang harusnya dilakukan gitu supaya teman-teman semuanya juga makin sadar atau kembali sadar bahwa penggunaan masker itu penting. Karena di 2021 yang lebih sehat. Gitu, Mas Bulu. Terima kasih Mas Farid. Ya, kenapa 2021 lebih sehat? Ya kita standarnya sekarang itulah jangkauannya itu pendek-pendek dulu aja lah. Tahun demi tahun dulu karena ketidakpastian ini sangat mengasihkan. Kalau kemarin kita setupnya bahkan zero. Itu kita udah setupnya 5 tahun ya Pak Najib ya. Ini tahun pertama 2019, tahun kedua 2020 sampai seterusnya. Kita tuh udah bikin plan 5 tahun. Tapi begitu ada kondisi yang seperti ini harus dirubah plannya. Nah, kejadian hari ini pun kita perencanaannya juga enggak ya. Bagus juga ya, tapi dari bikin virtual, kemudian bikin film ya Pak, sudah itu terus bikin macam-macam terus oke. Ini dulu aja, ditahan dulu aja. Oke, karena saya juga ada pertarungan di timnya ROR itu. Ini harus menghadirkan sesuatu. Pada akhirnya seperti kata Mas Farid tadi, menawarkan masker ini bukan hal yang telat, bahkan di bulan yang ke-10 ini ada hal-hal yang kemudian kita lihat di sekitar kita, ini harus diingatkan, ini harus di-recall ini masih belum masker, apalagi berita-berita di luar kemudian ada yang versi berikutnya, ada yang varian baru dan seterusnya. Ini kita nggak bisa menentukan ini sampai kapan. Nah, yang bisa kita jaga adalah kita bertahan sampai tahun depan. Terus selama sampai setahun ini kita ngapain? Ya kita tetap bergerak dengan apa yang kita bisa dulu. Seperti lagunya Festivalis. Aku udah bilang itu saya ini. Berjalan tidak sesuai rencana itu sudah biasa. Lakukan yang kau bisa. Nah itu kok ini seperti Pak Najib ya bisanya itu. Bisa dulu menarah itu loh, ini bahaya ini. Ini kalau Sabrang hadir di situ nanti, ini kalian padu ini. Ngomong ke mikrokosmis dan makrokosmis ini bisa nanti pulang subuh nanti kita. Nah, ini yang buat saya oke lah untuk ROR, baiklah
kita bikin kumpul-kumpul sama teman-teman media, kita ngomongin apa yang ada di kepala kita sampai tadi malam. Akhirnya ini yang harus kita sampaikan. Kalau maskernya ini udah diproduksi beberapa waktu yang lalu sih sebenarnya. Cuma terus ya wes, akhirnya ini yang dilakukan ROR hari ini. Kita lebih mengutamakan, membudayakan memakai masker. Jadi ya tidak lepas-lepas banget dari tujuan awal ROR untuk mengedepankan budaya lokal di kancah internasional. Nah, ketika disentil itu saya langsung oke, karena ini penting. Nah, pun ketika kemarin saya di Jakarta Gamelan Festival, ketemu teman-teman dari internasional, mereka mempunyai pandangan yang sama dengan kita di sini, ketidakpastian. Walaupun kita di sini selalu beranggapan yang di luar negeri sana pasti lebih advance. Penanganan mediknya lebih apik, penanganan kesehatan lebih apik. Ternyata mereka ngomong ke hal yang sama. Di sana gimana? Ya sama seperti di sana. Jawabannya seperti itu. Bahkan ketika kemarin saya ketemu dengan direktur TV Indonesia yang baru di Jakarta, kok kamu memilih? Dia punya pilihan Jepang, Indonesia, dan Amerika Latin. Tapi dia memilih ke Indonesia. Kenapa? Bukannya berita-berita di luar sana Indonesia penanganan kesehatannya buruk. Respon dia, ini dia respon langsung. Itu saya sama istri saya ketemu dia di sebuah restoran perkenalan itu, sesi perkenalan dengan direktur TV Indonesia itu lembaga kebudayaan Perancis yang baru gitu. Dia jawabnya gini. Yang terjadi di Indonesia itu tidak lebih buruk daripada yang terjadi di negara saya. Jadi aku ya enggak gimana-gimana gitu. Yang harus saya lakukan adalah menjaga diri saya dan sekitar saya. Dan itu terjadi di mana saja. Ada banyak kolega saya di luar sana juga memberikan respon yang seperti itu, Pak. Jadi yang perlu kita lakukan hari ini melalui teman-teman ROR ini, memakai masker ini adalah hal yang buat saya kemudian oke, ini masih penting kita lakukan hari ini. Saya masih ngeyel minggu lalu ya Pak. Ini udah banyak dilakukan, ini apa. Tapi hanya oke, ini penting. Dan ini hari ini adalah launching ROR 2020 Maskerku Harimaumu. Setelah ini kita masih akan melakukan kampanye membagikan masker ini ke kantong-kantong budaya. Lalu kemudian sedang mendekati beberapa desainer muda untuk memberikan desainnya ke maskernya. Ini sebenarnya juga sudah dilakukan oleh beberapa teman yang lain. Tapi melalui ROR kami akan menggalang pengadaan masker untuk kita bagikan. Jadi desainnya berganti terus. Mungkin nantinya aku nggak tahu apakah kami nggak tahu ya Pak ya. Apakah nantinya itu lip stud itu akan bikin melalui program musimnya belum Good and Print akhirnya menggandeng teman-teman desainer seluruh Indonesia untuk memproduksi masker. Ya sembuh minggu tapi yang penting ini kita mulai dulu gerakannya melalui ROR 2020. Nah, mungkin nanti dengan jaringannya ROR kita bisa membuat ini lebih mengglobal lagi, dan ini menjadi gerakan untuk anak muda memakai masker ini sebagai budaya. Jadi tidak mengganggu, tapi atas kesadaran bahwa ini untuk menjaga kesehatan, dan secara fashion ini adalah fashion statement anak muda. Jadi tidak masalah memakai masker. Begitu. Ini Mas Rajin akan menambahkan. Itu Mas Farid. Saya kira begitu teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Ipam. Mas Ipam ini saya kabari tadi malam agak dadakan. Terima kasih. Baik. Cek. Oke, boleh sekali lagi teman-teman untuk ketiga narasumber kita yang ada di depan ya. Dan sekarang mungkin waktunya saya mau kembalikan buat teman-teman, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, atau mungkin tadi ada satu hal yang terlewat yang belum jelas, boleh ditanyakan ke teman-teman. Mumpung Mas dari depan, ada Mas Ari dulu, ada Pak Rajin, dan juga Mas Farid, silakan. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan lagi, boleh. Kita itu ajining diri saka Eklati, ajining rogo saka Busono, ajining diri saka Lati. Yang selalu diingatkan itu adalah penampilan kita, kemudian mulut kita. Terus karena kemudian selain itu juga ada mulutmu harimaumu yang harus selalu kita jaga, itu selalu mulut, karena mulut itu yang paling verbal dan paling berbahaya. Salah ngomong marai kecentrok, salah ngomong vine kurang, salah ngomong darani kelarangan, salah ngomong marai rasan, kayak gitu. Nah, kemudian
mulutmu harimaumu, berhati-hatilah dalam bertutur kata. Itulah kira-kira artinya. Kemudian ajining diri saka busana, ajining raga saka busana, ajining diri saka ati. Lagi-lagi penampilan kita dan tindak tanduk kita itu menjadi cerminan kita untuk orang lain. Nah, ketika masker ini seakan-akan menjadi berangus atas ekspresi kita, ini alih-alih menjadi berangus kita belokkan. Ini menjadi kultur baru, ini menjadi busana. Jadi kalau nggak pakai masker malah tidak terhormat, kamu membahayakan orang lain, kamu tidak peduli dengan orang lain. Lalu ajining diri sekolati. Ya ini masker ini mengingatkan kita tetap berhati-hati dengan tindakan kita, berhati-hati dengan tutur kata kita. Lalu mulutmu harimaumu. Wong-wongnya jandani gue ya tetap gue pakai celatu gitu kan. Celatu itu ya. Nah, terus ini disangatkan, dimaskeri ini mengalat ke suara saja nih. Tapi begitu mulut kita tuh diberangus, kita jadi ingat. Sekali lagi kita jadi ingat berhati-hati dalam bertutur kata, berhati-hati dengan verbal kita. Itu sih, terus kita bermain-main dengan frase itu, kita nemu maskermu harimau. Kita lupa pakai masker, keluarga kita ada yang kena. Mungkin kita sehat, tapi lingkungan kita jadi yang kena akibatnya. Itu kita ya. Sekarang kembali kalau teman-teman ada pertanyaan, kecuali yang reshuffle tadi. Ya. 150 masker yang dibagikan itu teman-teman terdekat kita dulu sama musisi-musisi dan yang terlibat di ROR 2019 kemarin. Setelah ini mungkin kita bergerak ke teman-teman yang lain. Kita mulai dari teman-teman dari circle kita dulu, budayawan, seniman, musisi, pekerja kreatif. Teman-teman media sudah kita cicil yang diundang sore ini. Kalau targetnya nggak ada, tapi kami harap sampai akhir tahun ini kami akan membagikan terus per minggunya. Insya Allah. Soalnya ya lumayan terjangkau sebenarnya kan masker itu, jadi harusnya bisa lah. Nah, aku tak berani ngomong banyaknya. Banyak. Kalau yang ini kita masih rembukan. Belum ada. Menambahkan sedikit Mas Guru. Jadi nanti kampanye kita ini akan terus berlanjut ya, karena bukan sampai akhir tahun paling tidak akan bisa tembus ke tahun berikutnya. Dan kita akan semakin melibatkan juga teman-teman yang lain yang sekarang ini belum sempat ya membuat video-video pesan tadi itu. Jadi baik teman-teman yang di Jogja maupun di luar Jogja maupun tokoh-tokoh di Jakarta nanti yang punya komitmen yang sama, punya kepedulian yang sama ya dalam konteks isu kesehatan, masker pandemi maupun juga kaitannya dengan isu-isu pengembangan kebudayaan ini kira-kira ya. Jadi tetap akan kita minta bantuannya tokoh-tokoh di Jakarta atau tokoh di Jogja maupun tokoh di mana saja. Intinya adalah agar semakin luas saya kira jangkauan pesannya ya, agar semakin kuat ya gaung ya gema kampanye kita, sehingga saya kira semakin banyak orang betul-betul menjadikan masker sebagai gaya hidup baru, kira-kira gitu. Gaya hidup sehat yang baru dalam konteks kepedulian bersama dan keselamatan kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita dan lain-lain. Ini yang ingin kira-kira kita pesankan ya, kita gaungkan kepada publik. Jadi terus-menerus nanti kita akan jawili teman-teman yang lain yang sekarang ini belum sempat karena waktu yang mepet ya, belum sempat kita munculkan misalnya. Jadi nanti terus-menerus akan kita lakukan. Mungkin itu aja tambah dari saya. Makasih. Lu Pak Erwan kalau sudah online di Zoom, Zoom-nya aktifkan ini ya. Oh ya, Pak Erwan. Halo Pak Erwan. Tolong Pak Erwannya di-pin, diklik kanan di situ, iya, diklik itu terus di-pin. Ya, selamat sore Pak Erwan. Udah di-unmute itu ya Pak Erwan ya? Selamat sore Pak Erwan. Belum ada suaranya.
punyanya Siman udah dibuka belum itu? Tunggu sebentar Pak Irwan. Sudah bisa? Apakah sudah bisa? Kali bisa ketemu dengan para pembawa agama ini, Mas Ari, Mas Najib, juga ada Mas Farid ya. Ya Pak. Mas Media yang hadir. Alhamdulillah sehat semua. Senang sekali meskipun ketemunya tidak di lapangan Pancasila, tetapi alhamdulillah semuanya sehat. Dan sore hari ini seperti tadi sudah disampaikan Mas Ari, kita ketemu lagi dengan Ron Gama tetapi dalam bentuk yang lain, masih dalam rangka melestarikan budaya, yaitu mengkampanyekan penggunaan masker yang desain secara unik, secara khusus. Tujuannya agar semuanya bisa sehat. Jadi ini adalah gotong royong untuk menguri budaya yang dengan cara yang berbeda. Kalau kemarin kita menguri budaya dengan memadukan konser gamelan dan musik modern, kalau ini gotong royong kita hari ini yang paling penting adalah menjaga kesehatan diri kita dan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di sekitar kita, sehingga kita harapkan semuanya tetap sehat dan bisa berkarya dengan berbagai macam inovasinya mensikapi situasi yang baru ini. Dan tentu kita juga berharap tahun depan bisa bertemu kembali di dalam kondisi yang lebih baik. Nanti Mas Ari dan kawan-kawan, para penggawa agama yang dikoordinasi oleh Mas Najib akan menampilkan konser budaya lagi tahun depan. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa akan ada kesempatan yang baik di tahun 2021 yang akan datang. Jadi saya kira itu Mas Ari. Terima kasih sekali penggawa Gama sore hari ini bisa bertemu di darat maupun di udara dengan tujuan satu, yaitu gotong royong untuk membuat kita semuanya tetap sehat dan bisa beraktivitas sampai tahun depan kita ketemu lagi di dalam konser Gama yang kedua. Terima kasih Mas Ari, waktu saya kembalikan. Kan psikolog UGM yang tergabung di tim kami juga di ROR 2019 sebagai tim kami yang kemudian bisa mengupayakan terselenggara di UGM. Oh, calon OTW ya, OTW rektor ini ya. Ini bocorannya pokoknya di Pak Najib semua pokoknya. Ya, Mas Imam saya kembalikan. Matur nuwun.